Kabar baik buat sahabat Kompas yang berencana beli mobil listrik tahun ini. Pemerintah sepertinya makin serius tancap gas membangun ekosistem kendaraan listrik kita. Kali ini langkah pusat dan Jakarta sudah selaras. Rencananya insentif pajak skala nasional akan segera diluncurkan ulang, plus dikawinkan dengan berbagai keistimewaan di jalanan ibu kota. Kolaborasi kebijakan ini jelas punya satu target, membangkitkan lagi gairah pasar otomotif sekaligus memperkokoh industri dalam negeri. Di tingkat pusat, wacana untuk menghidupkan kembali insentif pembelian kendaraan listrik tengah dimatangkan serius. Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan rencana tersebut semakin matang setelah pembahasan bersama Kementerian Perindustrian. Pemerintah menilai insentif kendaraan listrik memiliki efek ganda terhadap perekonomian. Tadi saya ketemu dengan Menteri Perindustrian tadi pagi. Saya tanya apa yang bisa didorong. Saya tertarik dengan proposal mereka untuk memberi subsidi ke kendaraan listrik 100.000 mobil, subsidi mobil listrik 100.000 sampai bulan Oktober. Enggak, 100.000 pertama. Kalau habis kita kasih lagi. Kalau habis kita kasih lagi. Nanti skemanya Pak Menteri Perindustrian akan menjelaskan seperti apa. Nanti juga Menteri Perekonomian akan memberikan seperti apa. Motor listrik juga sama. 100.000 pertama karena kita kasih. Berapa subsidinya? 5 juta. Kalau habis kita kasih lagi. Kalau habis kita kasih lagi. Sebelumnya pemerintah sempat berencana menghapus pembebasan otomatis pajak 0% untuk kendaraan listrik melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026. Melalui Permendagri itu pemerintah mewacanakan penerapan pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB bagi kendaraan listrik. Aturan ini menghapuskan pemandatan pajak 0% secara otomatis bagi kendaraan listrik atau EV, khususnya mobil yang sebelumnya menjadi magnet utama bagi konsumen untuk beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil. Kini pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan listrik diserahkan kepada kebijakan pemerintah daerah masing-masing. Tak lama kemudian keluar aturan baru yaitu Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 901-13/3764/SJ tentang pemberian insentif fiskal berupa pembebasan PKB dan BBNKB bagi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, pemerintah terus mengkaji berbagai skema yang secara spesifik akan disalurkan untuk mobil listrik dengan komponen baterai berbasis nikel. Langkah intervensi agresif pemerintah pusat ini dirancang bukan tanpa alasan kuat. Kebijakan ini dirancang sebagai instrumen ganda. Selain untuk mendongkrak daya beli masyarakat, pemerintah ingin memastikan rantai pasok industri nikel lokal terserap maksimal. Langkah ini sejalan dengan target pemerintah menjadikan Indonesia sebagai basis produksi otomotif dan pusat hilirisasi nikel global. Sejalan dengan kebijakan pusat, Pemprov DKI Jakarta juga memastikan keberlanjutan insentif daerah bagi pengguna kendaraan listrik. Langkah ini menjadi stimulus penting mengingat Jakarta merupakan barometer pasar otomotif terbesar di Indonesia. Pemerintah DKI Jakarta tentunya selalu mereferensi apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat. Berkaitan dengan mobil listrik ini kan waktu itu diizinkan, kemudian direvisi. Maka pemerintah DKI Jakarta juga harus menyesuaikan itu. Karena kebijakannya seperti itu dan pemerintah DKI Jakarta secara serius untuk mengurangi polusi, maka kebijakannya yang pertama, karena tidak ada pajak untuk mobil listrik tersebut, kami tidak mengenakan. Yang kedua, untuk ganjil genap, karena kami menganggap bahwa ini sebagai bagian untuk menurunkan kampanye polusi dan juga green energy di Jakarta, maka kami menindaklanjuti itu. Sehingga demikian ini diteruskan bahwa ganjil genap tetap diadakan di Jakarta. Adapun saat ini minat masyarakat Indonesia terhadap mobil listrik sedang tumbuh didukung insentif pemerintah. Berdasarkan data distribusi pabrik di Dealer Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO,
Sepanjang Januari hingga Maret 2026, sebanyak 33.150 unit mobil listrik sudah dikirim. Artinya ada kenaikan 95,9% dibandingkan periode yang sama pada 2025. Kala itu mobil listrik mencapai 16.926 unit. Pertumbuhan hampir 2 kali lipat ini menjadi sinyal kuat bahwa kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem kendaraan listrik sudah semakin matang. Sahabat Kompas, transisi menuju mobilitas masyarakat tanpa emisi gas buang jelas perlu stimulus yang konsisten, bukan sekadar kebijakan populis sesaat. Dampak dari regulasi pro lingkungan ini diyakini tidak hanya mempercepat penurunan tingkat polusi karbon, tetapi juga sukses menjaga tren pertumbuhan populasi mobil listrik agar tetap positif di tengah dinamika pasar otomotif.